Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-103 dan 104 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan kepercayaan orang-orang Arab pada masa dahulu yang disebut juga sebagai orang-orang Arab jahiliyah, yaitu yang ada sebelum Rasulullah SAW sampai Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul. Allah membatalkan kepercayaan mereka disebabkan karena mereka menetapkan pengharaman binatang tertentu disebabkan karena mereka mewarisinya dari nenek moyang mereka. Padahal bukanlah Allah yang menetapkan pengharamannya. Maka Allah membatalkan kepercayaan mereka itu sebab yang berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pula mengharamkan apa yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah. Maka Allah membatalkan hukum yang mereka jalankan itu, yaitu mereka di dalam ayat yang akan kita pelajari nanti adalah mengharamkan unta betina, disebabkan karena nanti kita akan terangkan apa sebabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya pengharaman tersebut bisa membawa kepada kemudaratan, yaitu binatang ternak diciptakan oleh Allah adalah untuk diambil manfaatnya, untuk dimakan dagingnya, untuk diambil air susunya, kemudian untuk dimanfaatkan tenaganya sehingga bisa membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya. Ini pula mereka mengharamkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di dalam ayat yang akan kita pelajari ini menyebutkan bahwasanya pengharaman tersebut mestilah dibatalkan. Pengharaman yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah itu mestilah dibatalkan karena bisa membawa kepada kemudaratan, dan yang berhak untuk mengharamkan ataupun menghalalkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi mereka, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ketika turun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang halalnya apa yang mereka haramkan, mereka tak mau menerimanya.
Kemudian kalau ditanya apa alasannya, maka alasan yang mereka sampaikan adalah memang kami dah mewarisinya dari nenek moyang kami seperti ini, maka kami tidak akan mau merubahnya. Jadi andaikan ayat Al-Quran telah turun, kemudian mereka diperintahkan untuk membatalkannya, meninggalkannya, mereka tidak akan mau meninggalkannya. Apa sebab? Sebab mereka mencukupkan diri dengan apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang buruk, yaitu mewarisi dengan kita sebut taklid buta, yaitu dengan tidak memikirkan atau tidak memahami sama sekali apa yang diikuti atau yang diwarisi dari nenek moyang yang terdahulu. Itu adalah perbuatan yang tercela sebab tidak menggunakan akal fikiran yang merupakan karunia Allah yang sangat berharga kepada manusia. Bagaimana mereka mengharamkan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka? Allah menghalalkannya supaya mendapatkan manfaatnya, mereka pula mengharamkannya sehingga menjadi sengsara hidup mereka. Maka mereka disebut di dalam ayat ini adalah orang yang tidak menggunakan akal fikiran karena mengikuti atau mewarisi begitu saja tanpa memahami apa-apa yang telah mereka dapatkan dari pendahulu-pendahulu mereka. Apa yang berguna atau yang bermanfaat dari dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah hukum halal atau haram hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita mendapati sesuatu yang kita warisi dari nenek moyang kita, umpamanya di Nusantara ini kita juga mewarisi sesuatu dari nenek moyang kita, bangsa Jawa dari nenek moyang mereka, bangsa Melayu dari nenek moyang mereka, kemudian bangsa-bangsa yang lain. Hendaknya setiap apa yang diwarisi itu mestilah dipastikan ini sesuai dengan yang Allah tetapkan atau tidak, atau bertentangan. Apabila sesuai maka ambil, kalau tidak sesuai tinggalkan. Jangan tetap juga mempertahankan apa yang diwarisi dari nenek moyang, padahal bertentangan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, hanya karena ingin memelihara adat dan tradisi. Padahal yang menetapkan adat dan tradisi itu siapa? Nenek moyang manusia. Dan manusia tak berhak untuk menetapkan apalagi yang berkaitan dengan hukum halal haram. Dan belum tentu lagi yang ditetapkan oleh manusia itu adalah pasti baiknya, dan belum tentu lagi yang dilarang oleh manusia itu pasti buruknya. Maka yang lebih patut untuk diikuti adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kaitannya sangat jelas sekali, yaitu bahwasanya ayat sebelum ini telah diterangkan juga tentang hukum-hukum. Yang berhak untuk menetapkan hukum itu adalah Allah. Nah, di sini diterangkan ada rupanya pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, yaitu bangsa Arab, mereka mewarisi dari pendahulu mereka hukum-hukum, kemudian mereka tetap mempertahankannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum yang bertentangan dengan yang mereka warisi, maka sepatutnya mereka meninggalkan hukum-hukum yang mereka warisi itu, kemudian mereka mengambil hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini telah diterangkan apabila Al-Quran itu turun, Al-Quran turun menerangkan hukum-hukum. Nah, apabila Al-Quran itu turun, Al-Quran turun dalam tempoh masa 23 tahun. Nah, dalam tempoh masa 23 tahun itu bertanya, silakan bertanya. Karena sebelum ini ada hukum
dilarang banyak bertanya. Tetapi bertanya yang dilarang itu adalah bertanya perkara-perkara yang remeh, yang sia-sia, yang tidak ada maknanya, yang kaitannya dengan duniawi yang fana ini. Tetapi kalau kaitannya dengan agama, tentang kebaikan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka silahkan tanya. Silahkan tanya. Ayat Al-Quran sedang turun, maka nanti ayat Al-Quran yang turun itu akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan. Rupanya ada di antara sahabat, ini dari sebab turun ayat ini, ada di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukum binatang yang diharamkan oleh bangsa Arab. Nanti kita akan sebut, yaitu seperti bahira, saibah, wasilah, ham. Ini adalah sebutan-sebutan untuk binatang-binatang yang diharamkan oleh bangsa Arab. Ini apa hukumnya ini? Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah, apa hukum binatang-binatang yang diharam ini? Apakah memang betul haram atau halal? Turun ayat ini sebagai jawaban. Nah, jadi boleh bertanya, tapi kaitannya dengan perkara yang bermanfaat untuk kehidupan, yaitu binatang-binatang ini binatang yang bermanfaat, tapi mengapa diharamkan? Seperti unta betina. Unta betina ini mendatangkan manfaat, tapi mengapa diharamkan? Tak boleh disembelih, tak boleh diambil air susunya, tak boleh digunakan untuk kendaraan. Ini bagaimana sehingga ia diharamkan? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, turun ayat ini sebagai jawabannya. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitan dengan sebelum ini adalah ayat sebelum ini boleh bertanya, tapi pertanyaan yang bermanfaat. Nah, ayat Al-Quran sedang turun, ayat Al-Quran turun sebagai jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman, ma ja'alallah, tidaklah Allah menetapkan, mim bahiratin, yaitu berupa lembu betina, berupa unta betina, bahira. Nanti kita akan terangkan unta betina yang seperti apa yang dimaksudkan oleh kata bahirah ini. Wala saibah, dan juga Allah tidak menetapkan saibah, yaitu juga unta betina. Wala wasilatin, dan tidak pula wasilah, yaitu domba betina. Wala ham, dan tidak pula ham, yaitu unta jantan. Jadi yang pertama unta betina, yang kedua unta betina, dan yang ketiga domba betina, dan yang keempat adalah unta jantan. Tidaklah Allah menetapkan semua itu sebagai binatang yang diharamkan, tetapi semua itu adalah yang dihalalkan. Tetapi bangsa Arab pada masa jahiliyah menetapkan binatang-binatang tersebut sebagai binatang-binatang yang diharamkan.
Walakinnalladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir, yaftaruna, mereka itu mengada-adakan, Allah, atas nama Allah, al-kadzib, dusta. Jadi mereka mengada-adakan dusta atas nama Allah. Kononnya binatang-binatang tersebut adalah yang diharamkan, Allah yang mengharamkannya. Padahal sebenarnya mereka sendiri yang mengharamkannya. Mereka berdusta. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka itu tidak berakal, yaitu tidak menggunakan akal pikiran. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, ila ma anzalallah, kepada apa-apa yang telah Allah turunkan, yaitu berupa Al-Quran, wa ila rasul, dan kepada rasul, yaitu hadis Nabi yang disampaikan. Qalu, mereka pula menjawab, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna alaihi, apa-apa yang kami mendapatinya, aba'ana, dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami yang telah mendahului kami. Yaitu seperti apa mereka menetapkannya? Mereka menetapkannya sebagai binatang-binatang yang haram, maka kami pun juga mewarisinya, yaitu dengan menetapkannya sebagai binatang-binatang yang haram. Mereka taklid buta, mengikut begitu saja tanpa alasan. Awalau kana aba'uhum, apakah sekiranya bapak-bapak mereka itu la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Nah, apakah bapak-bapak mereka yang tak mengetahui apa-apa dan tidak juga mendapat petunjuk, akan mereka ikuti juga? Oh, buruk sekali. Kalau bapak mereka tak mengetahui apa-apa, mereka ikuti juga. Mestinya mengikuti yang mengetahui. Ini pula mereka mengikuti yang tidak mengetahui. Kita ulang dari awal ayat. Allah tidak menetapkan pengharaman dari bahirah, yaitu unta betina. Nanti kita akan terangkan unta betina yang mana. Dan juga tidak menetapkan pengharaman saibah, yaitu unta betina. Nanti kita akan terangkan unta betina yang macam mana. Wala wasilah, dan juga Allah tidak menetapkan pengharaman wasilah, yaitu domba betina. Wala ham, dan juga Allah tidak menetapkan pengharaman ham, yaitu unta jantan. Walakinnalladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib, akan tetapi yang menetapkan pengharaman itu adalah orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang kafir itu mengada-adakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa-apa yang telah Allah turunkan dan kepada apa-apa yang telah Rasulullah sampaikan, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa-apa yang kami dapati nenek-nenek moyang kami menjalankannya dan kami pun mewarisinya. Apakah mereka juga akan mengikuti nenek moyang mereka? Seandainya nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kalau mereka ikuti juga, maka alangkah buruknya perbuatan mereka itu, yaitu mengikuti orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Ringkasan dari dua ayat ini. Dua ayat ini menerangkan tentang pengharaman yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah pada masa dahulu, yang mana pengharaman tersebut adalah
tidak berdasarkan kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut bangsa Arab, bermakna sebelumnya ada Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail itu disebut sebagai bapa kepada bangsa Arab. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita tahu, Nabi Ibrahim memiliki anak dari Hajar, dari Siti Hajar. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di padang pasir di kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi kembali ke Palestina. Ada yang mengatakan ke Babilonia. Tinggallah Hajar dan Ismail di padang pasir di kota Mekah. Tetapi pada waktu itu sudah ada telaga Zam-Zam, air. Maka ramailah orang-orang dari Yaman datang ke kota Mekah berdiam. Kemudian Nabi Ismail pun berumah tangga dengan wanita dari kabilah Yaman itu, disebut kabilah Jurhum. Nah, anak keturunan Nabi Ismail inilah yang disebut sebagai bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu adalah keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi, mestinya mereka mewarisi ajaran Nabi tersebut. Tetapi ada di antara turunan dari bangsa Arab itu yang membuat hukum sendiri. Siapa yang membuat hukum sendiri itu? Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga di riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang yang bernama Amru bin Amir bin Luhai Al-Khuzai, yaitu dari kabilah Khuza'ah. Dia inilah yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail dahulu. Dialah yang mengharamkan binatang yang disebutkan di dalam ayat ini, yang sebenarnya binatang tersebut adalah halal. Bahkan bukan binatang ternak yang halal ini saja yang diharamkannya. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi, yaitu membawa berhala, membawa patung dari Syam. Dia pergi ke Syam, dia bawa satu patung, nama patung itu Hubal namanya. Dibawalah patung yang bernama Hubal ini ke Mekah, kemudian diperintahnya orang lain untuk menyembahnya. Ini pekerjaan siapa ini? Pekerjaan Amru bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Padahal dahulu Nabi Ismail alaihissalam, yaitu bapa kepada bangsa Arab, tidak menyampaikan ajaran menyekutukan Allah, menyembah berhala, tidak. Dan tidak ada penetapan binatang ternak tertentu itu diharamkan, tidak ada. Tetapi ada dari keturunan itu yang mengharamkannya. Turun Al-Quran, ini ayat yang kita pelajari. Turun Al-Quran untuk mengembalikan ke hukum asalnya, yaitu apabila binatang-binatang ternak itu adalah halal, maka ia adalah halal meskipun nenek moyang sebahagian dari bangsa Arab yang hidup pada masa Rasulullah itu telah mengharamkan nenek moyang mereka. Karena mereka mengatakan nenek moyang kami mengharamkannya, maka kami pun mengharamkannya. Sebenarnya mesti difahami, ini siapa ini yang mengharamkan? Oh, Amru bin Amir Al-Luhai. Apakah si Amru ini berhak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tidak. Ini juga pelajaran bagi kita pada hari ini. Apabila ada yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini orang ini mesti diingatkan bahwasanya tidaklah kapasitasnya, tidaklah dia berhak untuk mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Karena ada kelompok tertentu dia menghalalkan binatang yang mengharamkan binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
kononnya untuk mendapatkan ilmu sakti, kononnya untuk entah apa lagi yang lain-lain. Semua konon-konon. Apa sebab? Sebab tidak berdasarkan keilmuan, tidak berdasarkan wahyu. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang mengembalikan hukum yang asal dari binatang-binatang ternak yang telah diharamkan oleh orang-orang yang tidak mewarisi ajaran dari Nabi. Kalau dahulu Nabi Ismail alaihi salam, mereka tidak mewarisi ajaran Nabi Ismail, tapi itulah dia bangsa manusia, yaitu karena kebodohan atau juga karena kelalaian atau mungkin karena kesombongan akhirnya meninggalkan ajaran Nabi. Maka perlulah untuk mengutus Nabi berikutnya. Untuk mengutus Nabi berikutnya, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada juga sekarang ini dari orang-orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mewarisi, tidak mengikuti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu sekarang para ulama yang akan mengingatkan mereka bahwasanya yang mereka amalkan itu adalah bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dahulu, sehingga keadaan itu kembali ke asalnya, yaitu seperti apa yang Allah halalkan, seperti apa yang Allah telah tetapkan. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi, yaitu ayat yang ke-103. Allah berfirman, "Ma ja'alallah", tidaklah Allah menetapkan. Ketika disebut tidaklah Allah menetapkan, bermakna Allah menolak apa yang ditetapkan oleh orang Arab jahiliyah. Apa yang mereka tetapkan? Yang mereka tetapkan adalah 4 binatang, yaitu mereka menetapkannya sebagai binatang yang diharamkan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya sebagai binatang yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan? Pertama, bahirah. Bahirah dari kata bahara. Bahara itu maknanya memecah. Bahirah maknanya memecah. Binatang, apa kaitannya dengan memecah? Bahirah ini adalah unta betina. Kalau dikaitkan kepada unta betina, tidak digunakan kata memecah, tapi digunakan kata memotong. Karena bangsa Arab jahiliyah dahulu memotong telinga unta betina. Unta betina yang mana yang mereka potong? Unta betina yang telah beranak 5 kali. Sudah 5 kali beranak, kemudian anak yang kelimanya jantan. Apabila anak yang kelimanya jantan sudah 5 kali beranak, maka induknya ini, unta betina yang beranak 5 kali ini, dipotong telinganya sebagai tanda ia adalah yang diharamkan. Diharamkan, tak boleh dimakan dagingnya, tak boleh diambil air susunya, tak boleh digunakan untuk membawa barang atau apa saja yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia. Tidak diperbolehkan, diharamkan. Ini mereka yang menetapkannya. Siapa yang menetapkannya? Yaitu nenek moyang mereka. Wala saibah, dan tidak pula saibah. Artinya Allah tidak mengharamkan saibah. Saibah adalah unta betina. Unta betina juga. Unta betina. Mengapa mereka haramkan unta betina ini sehingga dinamakan dia saibah? Saibah dari kata sabah. Sabah maknanya dibiarkan lepas. Dibiarkan lepas, tak boleh ditangkap, tak boleh sembelih, diambil dagingnya, sama seperti tadi. Mereka lepas adalah disebabkan karena mereka bernazar.
Umpamanya, kalau saya selamat dalam perjalanan, maka unta betina saya itu saya lepaskan. Maka apabila dilepaskan disebabkan karena nazar, maka unta betina tersebut hukumnya sudah jadi haram untuk dimakan, haram untuk diambil air susunya. Itu saibah. Atau umpamanya, apalagi nazarnya yang lain, kalau sembuh penyakit saya ini, maka unta betina saya itu saya lepaskan. Maka haram untuk mengambilnya kembali, untuk menyembelihnya, untuk diambil manfaatnya. Jadi kaitannya yang kedua ini dengan apa ini? Dengan nazar. Kalau tadi kaitannya dengan telah beranak 5 kali. Wala wasilah. Dan Allah pula tidak menetapkan pengharaman wasilah. Wasilah ini dari kata wasala. Wasala ini maknanya bersambung atau menyambung. Silaturrahim maknanya menyambungkan hubungan kasih sayang. Wasilah, wasilah maknanya dari kata wasala, menyambung. Ini kaitannya dengan domba, domba betina. Apabila domba betina itu melahirkan anak sepasang, laki-laki, perempuan, biasanya kambing melahirkan anak sepasang. Apabila melahirkan anak sepasang atau dua, jantan-jantan atau betina-betina. Tapi kalau lahir sepasang, satu jantan satu betina, yang jantannya boleh disembelih, yang betinanya itu tak boleh disembelih. Yang betina itu haram hukumnya untuk disembelih. Mereka yang menetapkan haram. Ketika ditanya mengapa diharamkan, ini kami dapati dari nenek moyang kami seperti ini. Mereka menjawabnya demikian. Lalu dikaitkan dengan kata wasilah, wasala, menyambung. Karena kami tidak mau menyembelihnya, karena itulah yang akan menyambung keturunan domba betina ini atau kambing betina ini, menyambungnya dengan keturunan-keturunannya nanti yang akan lahir darinya dan seterusnya. Walaham, dan juga tidak ham. Allah tidak menetapkan pengharaman ham, yaitu unta jantan. Unta jantan yang bagaimana? Unta jantan yang telah berhasil melahirkan anak. Unta jantan yang telah berhasil membuat buting unta betina sebanyak 10 kali. Nah, unta jantan yang telah berhasil membuahi unta betina 10 kali, maka unta jantan ini diharamkan untuk disembelih, diharamkan untuk membawa barang dan lain sebagainya. Pengharaman ini mereka sendiri yang menetapkannya. Allah tidak menetapkannya. Jadi ada berapa? Ada 4. Penyampaian kita ini tentang bahira, saibah, wasilah, ham, seperti yang kita terangkan tadi, lain suku, lain pengertiannya. Tadi adalah di antara pengertian yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Tetapi lain suku lain. Bahirah bagi suku ini tak sama dengan bahirah bagi suku lain. Kemudian juga bahirah di tempat ini tak sama dengan bahirah di tempat lain. Kata bahirahnya sama. Tadi salah satu saja pengertian yang kita dapatkan dari buku-buku tafsir. Kemudian juga berkaitan dengan tradisi. Tradisi bahirah, pengharaman bahirah di satu tempat tidak sama di tempat lain atau di kabilah yang lain pula. Yang penting bagi kita bukanlah yang mana dia yang dimasukkan dengan bahirah, saibah, wasilah, ham. Tidak. Yang penting adalah mereka telah mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Kemudian turun ayat ini, Allah membatalkan apa yang mereka haramkan. Bahwasanya yang mereka haramkan itu sebenarnya adalah halal. Itu yang penting bagi kita. Jadi jangan penting betul apa ini bahira, saibah, tak perlu untuk dihafal-hafal. Karena yang penting sekarang ini adalah
ayat ini turun adalah untuk menerangkan yang berhak menghalalkan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, berikutnya lagi, walakinnal ladzina kafaru, akan tetapi orang-orang kafir itu yaftaruna 'alallahil kadzib, mereka itu membuat-buat dusta atas nama Allah. Orang-orang kafir itu, siapa yang dimasukkan dengan orang-orang kafir itu? Adalah bangsa Arab jahiliyah dahulu, karena ayat ini menerangkan tentang mereka. Tetapi jangan dipakaikan kepada mereka saja, ini boleh dipakaikan kepada siapa saja manusia, yaitu yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, kemudian dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ia terkena, ia berkaitan dengan ayat yang kita pelajari. Tak sepatutnya berbuat demikian. Yaftaruna 'alallah, yaftaruna, mengada-adakan. Kalau disebut mengada-adakan bermakna sebenarnya tidak ada alasan mengharamkan, kemudian mereka ada-adakan alasannya. Nah, mengada-adakan alasan ini disebut dengan dusta, maka diberi penekanan dengan kata dusta. Yaftaruna 'alallahil kadziba, mereka mengada-adakan dusta atas nama Allah. Menjadi lebih buruk perbuatan mereka itu, mereka membawa-bawa nama Allah. Ini Allah ini yang mengharamkan, padahal sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Apa hukumnya memakan hewan atau binatang yang bernyawa? Halal atau haram? Seperti lembu, kambing, ayam, ikan, ini kan bernyawa ini. Halal atau haram? Halal, tapi ada satu kelompok yang mengharamkannya. Mereka tak mau. Mereka hanya mau sayur-sayuran saja, tanam-tanaman saja, biji-bijian saja. Mereka tak mau binatang yang bernyawa. Kalau pengharaman itu adalah karena memang mereka meyakininya sebagai makanan yang diharamkan, pengharaman itu berlaku sebagai makanan yang diharamkan, maka mereka telah mengada-adakan dusta atas nama Allah. Tapi ada juga orang yang tidak mau memakan makanan, sesuatu makanan adalah disebabkan karena penyakit umpamanya. Kalau karena itu alasannya bermakna tidak mengharamkan sebenarnya, berarti ia meninggalkan makanan tersebut. Itu tidak mengapa, silakan. Tetapi kalau memang haram ini makanan ini, maka kalau kaitannya dengan pengharaman mesti ada dalilnya dari sisi Allah Al-Quran, dari Rasulullah Al-Hadis. Mana Qurannya, mana hadisnya? Kemudian kalau mereka kata ini dari Allah, ini menyebut nama Allah, bermakna itu adalah dusta. Wa aktsaruhum la ya'qilun, dan kebanyakan mereka tidak berakal. Tadi disebut akan tetapi orang-orang kafir mengada-adakan dusta atas nama Allah. Dan kebanyakan mereka siapa? Mereka orang-orang kafir itu. Berarti orang-orang kafir yang disebut pada kali yang pertama, dan kebanyakan orang-orang kafir yang disebut pada kali kedua mesti diterangkan dengan lebih terperinci supaya kita faham. Perinciannya adalah penyebutan yang pertama, akan tetapi orang-orang kafir mengada-adakan dusta atas nama Allah, bermakna yang dimaksudkan adalah ketua-ketua atau pemimpin-pemimpin atau orang-orang tertentu yang terpandang yang menetapkan hukum haramnya binatang-binatang ternak tadi. Siapa dia? Kita sebutkan namanya satu tadi, yaitu Amru bin Amir bin Luhai. Jadi yang menetapkan haram itu bukan semua orang-orang kafir itu.
Tetapi pemimpin-pemimpinnya, kemudian yang lainnya mengikuti. Nah, yang lain mengikuti ini sebenarnya mereka bukan yang menetapkan pengharamannya, karena sebagian saja yang menetapkannya. Yang lain yang mengikuti ini mengikuti begitu saja tanpa menggunakan akal fikiran. Maka disebut akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak menggunakan akal fikiran. Ini maksudnya yang awam dari kalangan mereka. Kemudian kalau disebut dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran, tidak berakal. Berarti ada tidak di antara mereka itu yang menggunakan akal? Ada. Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang sedikit itu yang masih lagi menggunakan akal, ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, mereka itulah yang mau menerima kebenaran. Jadi berapa jumlahnya yang menerima kebenaran? Sedikit sekali berbanding yang banyak. Yang banyak tidak menggunakan akal. Maka kalau kita berdakwah menyampaikan kebenaran, kemudian sedikit yang menerima pada tahap awal, jangan sedih. Pada masa dahulu pun yang mengikuti kebenaran dan yang mau menerima kebenaran dari Rasulullah, jumlah pada tahap awal adalah sedikit sekali. Tadi kami diskusi bersama dengan praktisi ekonomi syariah di Bank Indonesia. Disebutkan bahwasanya jumlah umat Islam di Riau ini adalah 88%. 88% umat Islam. Tetapi yang ikut bergabung dengan bank syariah itu hanya 6% lebih saja. 6% saja dengan bank syariah. Bermakna berapa banyaknya itu yang masih lagi bersama dengan bank konvensional yang sifatnya ribawi. Riba itu halal atau haram? Haram, jelas sekali haramnya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Oh, jelas sekali. Bank konvensional itu di atas riba. Tapi masih banyak rekening itu di bank riba. Di bank konvensional hanya 6% lebih saja yang di bank syariah. Berarti yang 6% inilah yang menggunakan akal fikiran. Kebanyakan mereka itu wa aktsaruhum la ya'qilun, tidak berakal. Bagaimana bisa disebut berakal? Allah mengharamkan, mereka pula menghalalkan, dan mereka tahu riba itu menghancurkan, memiskinkan, membinasakan. Dan mereka pula masih lagi terlibat dengan riba tersebut. Bagaimana mereka itu dapat disebut sebagai orang yang berakal? Tapi kalau disebut tidak bakal aja, marah pula. Marah. Tetapi memang betul-betul tidak berakal. Orang yang berakal, yang Allah halalkan, dia halalkan. Yang Allah haramkan, dia haramkan. Maka kita sampaikan tadi, ini satu perjuangan kalau begitu. Semestinya 88% umat Islam, 88% mesti semuanya ikut kepada ekonomi syariah. Kemudian Bank Perkreditan Rakyat BPRS, hanya 2 yang syariah di Riau ini. Bagaimana pula kita mau berbangga lagi dengan kehalalan harta benda kita? Bagaimana doa kita akan terkabul? Bukan main lagi khusyuknya berdoa. Tapi bagaimana doa terkabul kalau makanannya makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram? Fa'anna yustajabu lahu du'a. Bagaimana doa akan terkabul? Penat saja berdoa, tapi doa tidak didengar oleh Allah. Kewajiban kita macam mana yang 6% itu sampai kepada 88%. Tapi alhamdulillah lah 6% masih ada.
masih ada 6%. Khawatir kita menyusut yang 6% ini. Bagaimana caranya supaya bertambah lagi? Melalui ayat-ayat Al-Quran ini, yaitu kita sebagai manusia yang menerima wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang baginda itu dalam ayat sebelum ini adalah sebagai yang menyampaikan. Wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tidaklah ke atas Rasul itu melainkan menyampaikan. Rasulullah telah menyampaikan, dan kita yang menerima ini, menerimanya tanpa alasan lagi. Jangan bertanya-tanya lagi mengapa. Terima saja. Dan kadang-kadang masih mencari alasan juga, yaitu sama saja itu bank konvensional itu dengan bank syariah itu. Nah, belum lagi dia mengkaji sudah sama saja. Ini tak menggunakan akal fikiran ya. Mestinya digunakan akal fikiran buat kajian. Dan kita bersepakat insyaallah tadi bersama dengan praktisi ekonomi syariah, setiap bulan akan mengadakan pengajian yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Mudah-mudahan usaha ini akan merubah keadaan kita di daerah Riau ini khususnya, dan di Indonesia umumnya. Ayat berikutnya, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang tadi mengharamkan binatang-binatang ternak yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah. Yang mengharamkannya adalah nenek-nenek moyang mereka. Ketika dikatakan kepada mereka yang mengharamkan itu, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, mari kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan apa yang telah diturunkan oleh Rasul. Artinya tinggalkan penetapan haramnya binatang-binatang ternak tersebut, karena itu bukanlah dari Allah dan Rasul, itu dari nenek-nenek moyangmu dahulu. Tinggalkan itu. Sekarang mari ke sini, yaitu mengikuti apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah diturunkan oleh, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Kata mari ke sini dalam ayat ini ta'alau. Di sini digunakan kata ta'alau. Kata ta'alau ini dari kata ala, ya'lu. Ala ya'lu itu maknanya tinggi. Digunakan kata ta'alau maknanya yang tinggi itu menyeru yang rendah. Karena mereka ini mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka, itu nilainya sangat rendah, hina sekali, tidak ada nilai. Yang tinggi itu adalah yang berdasarkan wahyu Allah, Al-Quran dan hadis yang datang dari Allah dan Rasulullah. Maka mereka pun diseru dari tempat yang tinggi, ta'alau, mari ke sini, ke tempat yang tinggi. Karena yang diseru itu berada di mana? Berada di bawah, karena mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka. Karena mengapa kita sebut kata kepercayaan juga di sini? Sebabnya mereka mengharamkan itu adalah tujuannya binatang yang diharamkan itu dipersembahkan kepada berhala. Jadi, mengapa mereka tidak menyembelihnya? Mengapa mereka tidak mengambil air susunya? Mengapa mereka tidak menggunakannya untuk mengangkat barang? Sebabnya adalah binatang-binatang yang diharamkan itu adalah dipersembahkan kepada berhala. Bermakna itu adalah perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah. Pada hari ini ada juga orang yang menyembelih binatang tidak untuk memakannya, tetapi untuk berhala juga. Tapi berhalanya berupa jin, berupa syaitan. Sakit badannya, kemudian dia datang kepada dukun tersebut, maka bawa ayam hitam. Maka nanti ayam hitam itu disembelih, dipotong. Melalui ayam itu, oh bapak sakit ini ya, bapak sakit ini ya. Ayam ini menjadi perantara
Ini penyembelihan. Penyembelihan kaitannya dengan kemusyrikan. Ini macam-macam kemusyrikan yang ada pada hari ini, rupanya ada juga pada masa dahulu, dan memang ada setiap zaman disebabkan karena kebodohan. Tapi kalau disebut bodoh, marah pula. Qalu, apa jawaban mereka ketika mereka diseru kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Mereka menjawab, hasbuna, cukup bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati nenek moyang kami menjalankannya dahulu. Kalau berkaitan dengan binatang yang diharamkan, apa yang diharamkan oleh nenek moyang kami, maka kami pun mengharamkannya. Seperti itu kami mendapatinya, seperti itu kami melaksanakannya. Jadi mereka tidak periksa-periksa lagi, tidak usut lagi. Ini dari mana datangnya pengharaman ini? Memang betul dari Allah, syariat Nabi Ismail dahulu, atau dari nenek moyang mereka? Disebabkan karena kesesatan nenek moyang tersebut. Di dalam kitab sirah disebutkan apa sebabnya Amru bin Amir bin Luhai ini mengharamkan binatang tersebut. Sebabnya ia sakit, kemudian dia berusaha untuk mengobati penyakitnya di tanah Arab, tapi tak kunjung sembuh juga. Kemudian disarankan kepadanya untuk pergi ke Syam. Syam itu yang sekarang ini seperti Damaskus, Lebanon, Yordania. Nah, ini disebut sebagai negeri Syam, Syria. Pergi ke Syam. Kemudian di Syam itu penyakitnya sembuh. Ketika penyakitnya sembuh, dia pun bertanya kepada orang Syam, wahai orang Syam, mengapa kamu pandai menyembuhkan penyakit? Apa rahasianya? Maka orang Syam pun menjawab, kami ini pandai menyembuhkan penyakit sebab kami menyembah berhala. Kemudian ada binatang-binatang yang kami persembahkan untuk berhala kami. Oh begitu ya, kalau begitu kami akan pandai-pandai juga nanti. Kalau kami melakukan perkara yang sama, maka berikan kepada kami berhala satu untuk kami sembah. Akhirnya diberikan, itulah yang bernama Hubal. Karena dia pemimpin, maka dia paksa orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya untuk menyembah berhala tersebut. Ini malapetakannya pemimpin yang tak faham, yang tak punya ilmu, dan dia punya kuasa untuk memaksa orang-orang yang berada di bawahnya, sehingga cepat sekali menyebar luas kepercayaan sesat itu. Yang berikutnya pula, yang datang kemudian pula, tidak pula memeriksa mengapa pendahulunya dahulu melakukan perbuatan yang tercela itu. Mereka hanya mengatakan, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna alaihi aba'ana, apa-apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya, maka kami pun juga melakukannya, kami mengikutinya begitu saja. Maka penutup ayat disampaikan dalam bentuk pertanyaan, awalau kana aba'uhum, apakah sekiranya bapak-bapak mereka itu dahulu la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk, tak mengetahui apa-apa, tak mendapat petunjuk, apakah mereka masih juga mengikutinya? Kalau mereka mengikuti orang yang tak tahu, mereka mengikuti orang yang tak dapat petunjuk, bagaimana mereka ini? Apa kira-kira? Ya, alangkah bodohnya mereka ini. Ini kalau kita guna kata bodoh lah. Mestinya mengikuti orang yang tahu, mestinya mengikuti orang yang benar, bukan mengikuti orang yang tak tahu dan orang yang sesat. Maka bentuk pertanyaan di sini bukan untuk dijawab. Bentuk pertanyaan di sini untuk menerangkan keheranan. Disebut al-istifham al-inkari. Apakah mereka itu? Ini menerangkan keheranan. Apakah mereka itu
mengikuti bapak-bapak mereka yang tak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Apakah mereka mengikuti? Kata apakah di sini tujuannya adalah untuk menerangkan keheranan. Heran betul lah, bapak mereka tak tahu apa-apa, mereka ikuti. Heran betul lah, bapak mereka tak tahu petunjuk, tidak berada di atas petunjuk, mereka ikuti juga. Ini kata orang Melayu, pelik lah ini, aneh lah, heran lah. Ini bukan orang yang berakal yang seperti ini. Berarti ayat ini menerangkan tentang jatuhnya kedudukan orang yang tidak menggunakan akal fikiran. Maka kita ini semestinya jangan hanya mengikut-ikut saja. Semestinya kita ini menuntut ilmu. Sehingga mengapa kita buat ini? Sebab karena ilmu telah kita dapatkan. Mengapa kita buat ini? Orang tu buat macam tu, maka saya buat macam tu pula lah. Tidak. Mesti punya ilmu. Kalau tahu, kalau bisa mengetahui ini dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, lagi bagus. Maka jangan mau jadi orang awam saja. Saya orang awam, Ustaz, maka saya ikut sajalah. Sudah 30 tahun awam saja. Sekarang bolehlah awam, tapi 5-10 tahun lagi jangan awam lagi. Jadi orang berilmu lah. Mengetahui, saya sudah tahu dalilnya sekarang, tapi masih belum cukup lagi nih, saya mau tambahkan lagi ilmu. Dengan demikian, maka terus merubah keadaan. Dari dahulu tidak tahu, hanya mengikut saja, sekarang sudah tahu ini dalilnya. Dengan demikian, maka kita dalam melakukan sesuatu, dalam mengikuti sesuatu, berdasarkan kepada ilmu, tidak hanya karena mengikut-ikut. Sebab agama Islam itu adalah agama ilmu, bukan agama yang ditegakkan di atas hayalan atau ikutan kepada kepercayaan orang-orang lama. Tidak. Semuanya dapat difahami. Di dalam Islam semuanya dapat difahami. Hanya orang yang berakal yang akan meninggikan kedudukannya di dalam beragama. Orang yang tidak menggunakan akal akan jatuh kedudukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Mudah-mudahan dengan dua ayat ini menerangkan dengan lebih jelas lagi bahwasanya yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan apabila kita mendapati dari apa-apa yang kita warisi dari bapak-bapak kita dahulu bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan, maka hendaklah kita meninggalkannya. Jangan hanya karena mempertahankan budaya, kemudian kita pula meninggalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.